Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat malam sahabat Kenari, selamat datang kembali di Bincang Kenari. Perkenalkan saya Victoria yang malam ini akan menjadi host di Bincang Kenari dan menemani sahabat semua. Apa kabar semuanya? Semoga semua masih dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun ya. Sahabat Kenari, apa sudah tahu bahwa kita memiliki beberapa kecerdasan di dalam diri kita, yaitu kecerdasan intelektual atau IQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan emosional atau EQ. Nah, malam ini kita akan mendalami lebih jauh salah satu dari 3 kecerdasan tersebut, yaitu kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Apa sih sebenarnya emotional intelligence itu? Jadi sahabat Kenari, menurut Lady Bird Journal, emotional intelligence merupakan sebuah kemampuan yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu mampu memahami emosi yang dirasakan, mampu merasakan emosi orang lain, dan mampu memilih tindakan yang tepat saat berinteraksi dengan orang lain karena mengetahui emosi yang mereka rasakan. Malam ini di Bincang Kenari kita akan mengulas lebih lanjut mengenai emotional intelligence ini dan apa saja kegunaannya di dunia kerja bersama Bapak Emil Atmajaya. Sahabat Kenari yang mau bertanya ke Pak Emil bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. 2 orang dengan pertanyaan terbaik akan mendapatkan souvenir eksklusif dari Kenari Jaya. Kapan lagi kan dapat ilmu, dapat juga hadiah. Jadi wajib nonton live ini sampai selesai. Oke, langsung saja kita undang Pak Emil untuk bergabung live ya bersama kita. Halo. Halo, selamat malam Pak, apa kabar? Luar biasa, apa kabar? Ini saya baru Oke, kenal nih, selalu Victoria sehat ya namanya. Pak. Iya, wajah baru ya Pak ya. Oke, ini selama kita punya waktu kira-kira sekitar 1,5 jam ke depan ya Pak ya. Siap. Iya, 1,5 jam ke depan nih sahabat Kenari beberapa sudah kita rangkumkan pertanyaannya mengenai emotional intelligence. Boleh kita mulai Pak? Siap. Terima kasih Oke. teman-teman semua yang sudah bergabung. Wah, thank you banget. Ada Pak Hendy Syarifudin, thank you. Ada Suma, thank you semuanya. Thank you. Yes, gimana Victoria? Apa yang mau kita ngobrol hari ini? Sebenarnya sih kita mulai dari pertanyaan yang paling basic mungkin ya. Apa aja sih aspek yang termasuk dalam emotional intelligence? Karena kan kalau intelektual itu IQ itu udah banyak lah, umum lah ya, indikatornya juga orang lebih familiar, udah tahu. Tapi kalau EQ saya rasa belum terlalu familiar di masyarakat. Dan sebetulnya apa pentingnya? Kenapa kita perlu mendalami lebih jauh tentang emotional intelligence ini? Boleh dibantu Pak? Oke. Thank you Victoria. Ini kan ngobrol santai ya di tagline ini ngobrol santai. So kita harus santai. Oke. Oke, baku banget Victoria. Oke, santai aja kita ya. Oke, so kalau ngomong apa sih EQ, apa sih emotional intelligence, kegunaannya apa sih, manfaatnya apa sih gitu kan? So menurut ada pakar neuroscience, beliau bernama Profesor Dr. Antonio Damasio, beliau mengatakan 90% keputusan diambil berdasarkan emosi loh. Oke, jadi 90% keputusan yang kita ambil, yang kita buat itu berdasarkan emosi. 10%-nya baru kita justify atau melakukan pembenaran dengan logika. Nah, so kebayang nggak kalau kita sebagai pengusaha atau kita sedang bekerja, apalagi as a leader ya, sebagai pemimpin ya, dan kita yang setiap saat buat keputusan, lagi kerja sering buat keputusan, lagi
mimpin rapat, kita harus ada make decision, keputusan juga. Kebayang nggak kalau kita nggak cerdas secara emosi? Berapa banyak keputusan yang salah yang kita ambil akhirnya. Betul. Nah, jadi itulah salah satu kegunaan dari emotional intelligence basically. Karena sama lah ya, kita kalau ngobrol di sini kan, kalau sharing-sharing aja nih, contoh nih kita mau beli mobil gitu kan, pasti suka dulu kan, senang dulu mobilnya, ih keren mobilnya nih, baru kita lihat, oh ternyata cicilan seumur hidup, gitu kan misalkan. Oh ada free apa, bisa gitu kan. Sama halnya juga pilih pasangan juga sama kan. Suka dulu, wih cantik ya, ganteng nih ya. Baru kita justified, oh orangnya baik. Kalau dibilang pilih pasangan yang penting baik, itu buat saya bohong. Kan baru ketemu nggak tahu ya baik atau enggak ya Pak ya. Nah lihat casingnya dulu dong. Casingnya menarik, baru deketin, baru tahu, oh baik gitu kan. Bener. Iya. Bener Pak. Tapi kalau misalnya kita lihat indikatornya nih, kelihatan nggak sih, maksudnya ada ciri khusus orang-orang dengan highly emotional intelligence. Misalnya apakah dia lebih bisa mengendalikan emosinya, atau ada orang kan yang kita tahu ya, ada orang yang kayaknya impulsif sekali gitu loh Pak. Pada saat itu merasa happy, kayaknya semua keputusan dia berdasarkan emosi happy dia. Tapi ketika dia marah pun begitu juga impulsif. Semua keputusan didasarkan pada kemarahan dia gitu. Kita tahu indikatornya orang yang melatih. Kayaknya setahu saya ini emotional intelligence sebetulnya bisa dilatih ya Pak ya? Yes, exactly. Pasti ya. Kita taunya dari mana sih orang yang, kayaknya ini orang ini bisa nih maintain emotional intelligence dia, atau ini kayaknya tipe orang yang nggak pernah even menstimulus EQ dia gitu. Exactly. So, ini kalau gitu balik sedikit ke definisi ya. Definisi Betul, Pak. EQ, definisi emotional intelligence apa sih sebenarnya? Arti dari cerdas emosi seperti apa sih gitu kan? Nah, menurut EQ World Indonesia, cerdas secara emosi itu definisinya adalah secara efektif menggunakan pikiran dan perasaan. Oke, sekali lagi, secara efektif menggunakan pikiran dan perasaan untuk dapat mengambil keputusan dengan tepat di waktu dan tempat yang tepat dengan alasan yang tepat untuk orang yang tepat. Ya, so thank you Pak Peter, Anda juga keren. So, ini yang menarik adalah ada tagline-nya adalah banyak orang bilang gini, oh cerdas secara emosi itu berarti menggunakan emosi ya, nggak menggunakan otak dong, enak aja. Nggak juga. So, cerdas secara emosi itu menggunakan secara efektif pikirannya dan perasaannya untuk dapat membuat keputusan dengan tepat. Gitu kan, di waktu dan tempat yang tepat. Kebayang nggak, kita sering kali adalah kita buat keputusan udah tepat nih, tapi di delivernya di waktu dan tempat yang salah, jadi salah loh. Betul, tergantung konteks ya Pak ya. Exactly. So akhirnya adalah kita harus tahu bahwa setelah menggunakan pikiran dan perasaan dengan cara efektif untuk dapat membuat keputusan dengan benar di waktu dan tempat yang benar dengan alasan yang tepat. Oke, alasan yang tepat. Nah, itu dia. Nah, udah itu juga untuk orang yang tepat. So, kadang-kadang kita gitu lagi kesel gitu ya. Ini betul banget tuh, Victoria bilang. Lagi kesel, ngebuat keputusan secara impulsif, wah, semua keputusan dibuat seenak dia gitu kan. Lagi happy pun, lagi bahagia pun juga sama. Lagi kerja, tiba-tiba ada, meja berantakan, kesel banget gitu ya. Langsung ngomel-ngomel, marah-marah. Semua keputusan dibuat dengan emosi yang kemarahan, yang berantakan akhirnya. Akhirnya timbulnya apa? Penyesalan. Sama hal dengan lagi bahagia banget. Nah, saya ada klien satu lucu banget. Kan lagi pandemi kan. Lagi pandemi gini, tiba-tiba dapet kontrak puluhan M. Wah, senang dong. Happy banget. Happy luar biasa.
berapa tahun sengsara gitu, tiba-tiba dapat kontrak sekian puluh, woi asik banget. Saya bilang, tolong baca dulu kontraknya detail. Aman coach, ini pasti luar biasa, ini teman saya, wah happy banget dia. Saya bilang, tolong jangan tanda tangan dan jangan buat keputusan apapun sebelum dibaca kontraknya. Wah, dia dengan euforia, dia semangatnya luar biasa banget. Saya bilang, tetap baca kontraknya. Kalau kamu nggak baca, kirim ke saya yang baca kontraknya. Tapi jangan tanda tangan dulu. Benar. Akhirnya, pas dia baca kontraknya, dia kaget. Oh iya ya, kok ada klausul ini ya? Exactly. So, bahayanya manusia itu adalah lagi happy-happynya pun jangan buat keputusan. Ya, Sama betul. halnya, lagi Jadi marah pun happy dan jangan angry itu keputusan. sama ya, strong emotions ya sebenarnya itu ya, Exactly. See, bisa kalau dibilang, memancing kita impulsif ya. itu dia. Betul banget, Victoria. So, kalau dibilang adalah emosi itu ada yang positif, negatif. Nggak ada. Emosi itu nggak ada yang emosi positif, nggak ada emosi yang negatif. Nggak ada emosi yang bagus, nggak ada emosi yang jelek. Nggak ada. Emosi cuma ada dua, yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Dua-duanya ini, jika intensitasnya sangat tinggi sekali, itu bisa buat otak kita jadi copot. Nggak bisa mikir. Oh, karena lebih dominan emosinya ya saat itu ya. Exactly. Yang tidak seimbang itu kan berarti orang kayak tadi Bapak bilang dibutuhkan otak dan emosinya. Kebanyakan orang otaknya ini disingkirkan dari perhitungan ya. Jadi mereka lebih banyak mengikuti emosinya. Kok bisa begitu sih? Betul. Karena secara teori, iya, itu ini secara kenapa metafor ya, secara metafora aja. Kalau kita lagi ke hijack, namanya emotion hijack, tiba-tiba ada brain hijack, wah kena emosi gitu ya, itu secara nggak langsung otak logika kita itu detach. Menurut Joseph Ledoux, itu pakar otak juga, dia mengatakan bahwa pada saat kita kena hijack emosi kita sangat strong, sangat tinggi sekali intensitasnya, itu emotional brain detach dari logic brain. Jadi ini di otak ya, ini otak logika nih, ini otak emosi, limbik, ini ada otak primitif. Otak primitif itu kerjanya untuk jantung berdebar, kalau kita lagi kedinginan pori-pori mengecil, gerak refleks, ya, gerak refleks primitif brain. Emotional brain di limbik, itu emotional brain ditutup sama cortical brain. Ini metafor ya, supaya gampang jelasin aja. Otak kita kompleks sebenarnya, ini gampang dulu aja. Ini cortical atau logic brain. Nah, pada saat kita punya emosi yang ke hijack, rasa tegang, rasa apa mau baik itu emosi yang menyenangkan mau tidak menyenangkan, itu dia copot, detach. So, yang mengontrol tubuh kita hanya otak emosi sama otak primitif. So, dia hanya merasakan emosinya dia dan refleksnya dia. Udah nggak ada logika lagi. Flight or fight response ya, Pak ya? Exactly. Nah, itu primitif itu. Fight, flight, atau freeze. Itu betul banget. 3F tadi. Nah, ini. Makanya kenapa saat ini banyak digunakan sama marketing, gitu kan? Untuk buat iklan atau jualannya, untuk dibuat euforia, emosinya, wah bagus ya, bener banget, wah iya banget. Atau dibuat gimana pun, contoh paling gampang adalah iklan dari Thailand. Itu sering banget kan pengen emosi kan? Betul. Iya. Jadi yang di-build emosinya dulu ya. Exactly. Berarti sebetulnya untuk kami dibuat oleh emosi. Betul. Berarti kami yang di marketing ini sebetulnya tahu perihal ini tuh bukan hanya untuk kita sendiri ya. Sebetulnya bisa menjadi part of marketing strategi ya kalau kita cari, maksudnya lebih mendalami gitu. Exactly. Tapi kan Halo Yus. Yes. Gimana? Iya, kalau misalnya saya rasa sih nggak semua orang ya lahir dengan kemampuan EQ secara natural bisa dikendalikan. Dan rasanya jarang ya, maksudnya yang secara natural, kayaknya orangnya very logical, sangat tenang pembawaannya. Kayaknya jarang kalau nggak distimulasi dan dikondisikan gitu. Kalau menurut Bapak, sebetulnya cara yang paling baik untuk meningkatkan emotional intelligence itu seperti apa ya?
Oke, tetap ujungnya adalah berlatih. Berlatih buat apa sih? Berlatih untuk merasakan emosinya. Wah, tadi dari teman saya Surabaya, Dokter Erwin. Halo dokter, ini dokter cantik kan luar biasa nih. Malam, Dokter Erwin. So, ya, baik lagi. Untuk menavigasi emosi adalah gini. Kita pernah nggak, sadar nggak sih kita ngalamin emosi apa, rasain emosi apa, sadar nggak? Jarang loh. Jarang. Tiba-tiba marah, kesel. Setiap 1 jam, itu udah ada puluhan emosi loh yang muncul. Setelah kita nggak sadar. Ada kecewa, ada tegang, ada khawatir, ada cemas, ada senang. Setiap saat bisa begitu kan? Bisa berubah-ubah ya emosi Betul, tadi. betul. Pertanyaannya adalah disadari nggak emosi yang muncul? Jarang loh. Kadang-kadang, tadi kenapa banyak orang bilang emosi itu ada emosi yang positif negatif? Emosi itu ada yang baik, ada yang bagus. Karena di pikiran kita dan terbiasa adalah emosi itu dijadikan perintah. Kesel, marah. Gitu kan? Sedih, Oh, oke. nangis. Jadi perintah kan? Ya, betul. Jadi khawatir, langsung tegang, cemas. Aduh, ada apa ya? Aduh, gimana ya? Jadi emosi jadi perintah. Alhasil dibilangnya emosi ada yang positif dan negatif. Padahal emosi itu sifatnya netral. Gak ada yang positif, ada yang negatif. Karena emosi Tergantung sebagai... diluapkannya gimana ya. Exactly. Nah, kenapa? Emosi sebagai data. Oh, saya marah. Oh, saya kesel. Contoh nih, simple. Mungkin pernah dialami di Kenarjaya ya. Lagi sibuk, kan ada Ya. deadline nih. Tiba-tiba ada subordinate atau temen minta nih, Victoria, tolong dong saya minta data ini dong, cepetan dong saya butuh data ini nih sekarang juga. Responnya apa? Responnya tergantung sih, Pak. Tapi biasanya Emosi sih saya muncul. senyumin dulu. Iya. Rese loh. Exactly kan. Emosi yang muncul. Ini pernah kejadian nggak? Pernah kejadian nggak? Lumayan ya, bukan pernah. Ya, ini common problem di PR perusahaan juga ya. sih. Exactly. Iya, benar. Udah lagi Iya, kerja, benar. ada deadline, kerjaan banyak, tiba-tiba ada orang minta data sama kita cepat-cepat buru-buru. Gitu kan? Betul. Emosi yang Betul. dialami apa? Ya, marah sih. Merasa terganggu. Oke, nah kita mesti tahu dulu nih. Mereka kan gitu, oh marah. Marah berarti ngomel gitu kan. Kan nggak harus gitu. Oh ini marah. Apa sih yang buat saya marah? Triggernya apa? Pemicunya apa? Yang buat saya marah tuh apa sebenarnya sih? Oh saya marah karena kok dia buru-buru sih mintanya. Kok nggak sopan sih? Ada banyak macam ya. Ada rasa kaget. Waduh, kok dia minta buru-buru banget sih? Kedua, Panik. ada orang panik. Nah itu kan ada atasnya marah loh. Bawahnya macam-macam. Ada panik, ada khawatir. Khawatir apa? Saya juga punya deadline. Kalau saya ngerjain dia punya, belum tentu kelar nih kerjaan saya. Gitu kan? Betul. Betul. Jadi banyak nih. Betul. Underlying emotionnya banyak. Nah, pernah nggak kita cermati? Jarang banget kan? Oleh karena itu, Iya. kebanyakan kita melatihnya apa? Sadari dulu setiap emosi yang muncul. Oh, saya marah karena apa ya? Oh, saya kesel. Karena marah itu kan ya banyak marah. Nggak semua marah. Cuma marah karena apa dong? Ada yang waktu itu ngomong sama saya gini, saya kesel, saya marah. Karena apa? Dia nggak sopan minta buru-buru. Oke. Nggak sopan mintanya. Gitu kan? Bukan karena yang lain loh. Nah, navigasi emosinya antara yang nggak sopan sama yang kesel, karena khawatir takut deadline-nya nggak kejar, kan beda navigasinya. Betul. Nah, jadi jurus ini pertamanya kata kuncinya adalah, kalau yang saya iya, kata kuncinya sebetulnya adalah sadari, awareness ya. Exactly. Itu jurus pertamanya. Sadari emosi yang muncul tuh apa dan disebabkan oleh apa. Nah, itu yang terpenting sebenarnya. Pak, ini sebetulnya saya sedikit pernah research on your background ya. Wow. Ini ada sesuatu yang ada yang sangat menarik dari kata sadari ini. Saya tahu Bapak secara konsisten melatih, ini kalau saya nggak salah ya,
Iya, Sebenarnya Bapak meditasi. iya, betul. Does this play a significant role in your intelligence, emotional intelligence? Exactly. Jadi emang uh, kalau secara pribadi memang saya suka meditasi. So akhirnya saya bisa menyadari hal itu. Tapi apakah yang nggak suka meditasi nggak bisa mempelajari itu? Nggak juga. Nah, itu yang saya pengen tahu, Pak. Bagaimana kita menyampaikan, melatih ya, maksudnya tidak semua orang background-nya tumbuh familiar dengan meditasi. Ada orang, Yes, sekelompok orang yang mengasosiasikan meditasi dengan agama tertentu. exactly. Tapi mereka nggak tahu sebetulnya tujuannya meditasi, hasil dari meditasi, why do we do that? And that has nothing Yap, to do with your religion. Benar nggak? yap, betul banget. Bagaimana Bapak menyampaikan atau mengcoach teman-teman perihal kesadaran ini tanpa diasosiasikan dengan agama tertentu ataupun praktik meditasi? Memungkinkan nggak sih, Pak? Sangat memungkinkan. Kan saya mengajar ke perusahaan-perusahaan juga. So akhirnya juga banyak orang-orang yang bilang bahwa saya nggak meditasi. Terus apa yang bisa saya lakukan? Simple banget. Simpelnya gimana? Sadari sekali lagi setiap emosi yang muncul. Yang penting sudah tahu ilmunya nih. Sadari emosinya. So pada saat dia mau marah, stop dulu. Ingat, ada traffic light. Kalau kita biasa di keyword, kita ngomongnya traffic light konsep. Mau marah, ada emosi yang keluar, ingat lampu merah. Gitu kan? Jadi, lampu merah. Lampu merah ngapain? Stop. Di stop dulu nih. Nah, di stop. Buat apa stop? Untuk kita bisa mempelajari, saya marah. Apa yang buat saya marah ya? Untuk apa? Kita mempelajari, sekarang kita belajar melatih emosi sebagai data. Bukan emosi sebagai perintah. Oke. Emosi sebagai data. Berarti kita harus menyadari bahwa ini bagian dari bahan evaluasi kita mengambil keputusan nih. Atas dasar emosi apa. Exactly. So, saat itu emosi muncul, pas begitu mau, misalnya dia emosi marah gitu ya, kesel gitu ya, udah mau blah, sebelum keluar, stop dulu. Stop. Nah, stopnya apa? Ada rasakan nih, emosi apa yang muncul? Kenapa? Apa yang membuat saya marah? Nah, jadi emosi itu nggak bisa ditahan, emosi nggak bisa dilawan. Kalau mau cerita dulu saya seperti apa sih, berantakan banget, Bu Victoria. Saya tuh dari manusia yang parah sebenarnya. Anak pertama saya kelar sama saya. Main pukul, istri enggak ya, main pukul, saya bisa, macam-macam dah. Pintu rumah pecah satu, setir pecah satu. Loh, iya. Repot taruh perabot di rumah ya. Nah itu saya. Saya kalau kesel dulu emosi parah banget. Saya kalau dipepet orang bisa saya turun mobil, saya gebukin orang, macam-macam. Nah, cuman kenapa saya bisa seperti hari ini? Karena saya sebelum saya ngomong meditasi ya, saya nggak meditasi, tapi saya bilang lagi nih, saat saya marah, apa sih saya rasakan? Kenapa saya marah sih? Apa yang buat saya marah sih? Kenapa? Setiap emosi ada wisdomnya. Betul. Oke. Saya marah karena apa? Saya marah karena ada value saya keganggu. Value apa yang keganggu? Value ini keganggu. Apakah dia bermaksud ganggu value kita? Enggak loh. Berarti marah, kecewa, sedih, takut itu sebetulnya bentuk dari perlindungan diri ya? Exactly. Respon perlindungan diri manusia ya? Defense mechanism kan? Iya betul, defense mechanism. Jadi sebetulnya natural ya. Itu yang menyebabkan ini bukan negatif, bukan positif. Kalau nggak ada, mungkin nggak ada yang melindungi kita. Bener nggak sih? Kita nggak khawatir, kita nggak takut, kita nggak bisa marah. Betul banget. Kebayang nggak kalau orang nggak bisa takut, lagi COVID begini? Saya nggak takut COVID. Bahaya loh. Dan banyak lagi, Pak. Yang begitu. Banyak. Yang serem akhirnya kan. Nah, saat kita emosi yang muncul nggak bisa dilawan, tapi emosi yang keluar bisa kita navigasi supaya
Emosi luar ini Oke. membuahkan hasil yang terbaik. Saya tanya deh sama Victoria, sama teman-teman juga di sini. Hmm. Ada nggak hal baik yang muncul di kemarahan? Hal baik yang muncul dari kemarahan. Ya kalau ditindaki secara spontan sih rasanya nggak ada ya Pak ya. Kenapa? Contoh paling gampang deh. Pernah ngalamin ini nggak, Victoria? Lagi kesal nih ya, kesel, panggil tim datang atau panggil apa tim lah ya, panggil tim kita gitu ya, panggil nih. Banyak kan kalau udah bos manggil kan deg-degan tuh nggak sih? Benar. Ada apa nih? Ada apa Mikir nih? dulu ada apa nih? Udah tegang kan? Iya, Otak copot loh. benar. Cortical brain tuh, otak thinking brain kita detach. Kita udah nggak bisa mikir loh. Akhirnya tiba-tiba datang sampai meja bosnya, dibentak-bentak sama bosnya. Kamu ya, marah-marah bosnya. Kira-kira Itu informasi seotak-otaknya yang copot, Pak. Itu seotak-otaknya copot kalau dibentak-bentak. itu dia. Akhirnya ya adalah, kebayang nggak? Itu tim yang dibentak-bentak gitu, otaknya copot. Akhirnya dia bisa denger nggak apa yang bosnya mau? Enggak, Enggak. Bisa mikir nggak? Enggak. 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 Otaknya copot kok. Detach kok. Akhirnya udah itu, ngerti kamu? Iya Pak. Iya iya aja. Coba suruh ulang. Iya dulu. Apa dia? Coba suruh ulang. Pokoknya iya aja dulu. Gak bakal ngerti dia. Akhirnya adalah udah Kita juga ngerti semua. udah panik duluan. Wah, keluar apa keluar ya? Tadi gue dimarahin loh. Aduh. Tapi dia lupa, totally lupa, nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Akhirnya udah dia salah lagi, bosnya malah lagi. Kan udah saya bilang, kamu mesti gini-gini. Hah? Pernah bilang? Tapi otaknya copot. Nggak denger juga ngomongin ada hal baik yang muncul dari kemarahan basically. Betul, betul. Bapak, ini saya review sebentar untuk teman-teman yang baru datang, boleh ya? Poin-poinnya aja. Jadi, emotional intelligence ini pentingnya adalah karena 90% keputusan manusia didasarkan pada emosi, sehingga sisa 10%-nya baru justifikasi dari logika. Oke, secara umum, untuk definisi dari IQ sendiri itu adalah efektivitas manusia menyeimbangkan otak dan perasaan untuk mengambil keputusan yang tepat di situasi yang tepat, dalam konteks yang tepat, kepada orang yang tepat. Mengingat besarnya 90% ini, maka penting sekali bagi kita untuk bisa mengelola emotional intelligence yang baik ya Pak ya. Nah, menurut tadi kita udah sempat nge-review bagaimana sih cara meningkatkannya. Kata kuncinya adalah menyadari, lalu yang paling penting adalah kita punya traffic light di dalam diri kita. Begitu ada emosi, 1, stop. 2, identify the emotion. 3, gunakan emosi ini sebagai data untuk mengambil keputusan. 4, mencari tahu trigger dari emosi tersebut. Oke. Setelah kita menyadari itu, bagaimana ya Pak manfaat dari pengelolaan emotional intelligence ini? Nah, so saat dia stop tadi, kita ngapain sebenarnya sih? Kan lagi stop itu karena otak dicopot tuh. Otak lagi copot, betul. Logic brain, otak logika nggak bisa mikir, nggak ada nggak fungsi. Kita diem dulu. Sampai kapan? Sampai otak logika nempel balik. Nah, emosi itu cuman chemical reaction. Emosi itu cuma reaksi kimia di otak kita. Itu cuma bertahan 6-10 detik, nggak lebih. Oh, sebentar sekali ya? Nah iya. Ini emosi itu cuma 6-10 detik. Muncul, tanpa mikir apapun, kita diam. Pikiran di freeze ya, jangan mikir macam-macam ya. Itu cuma bertahan 6-10 detik. Itu dia pelan-pelan setelah 6-10 detik, dia pelan-pelan akan decrease, dia akan berkurang intensitasnya. Yang masalah adalah pada saat dia muncul emosi ditambah pikiran. Emang bener orangnya rese. Emang bener nih orang gak bener. Nih emang nih kurang ngajar. Nih emang nih ya. Nah, itu
Yang ngebuat emosi jadi perasaan. Perasaan jadi panjang, jadi sebel, jadi Oh, beda. Emosi dengan beda. perasaan beda ya. Beda. Oke. Oke. Nah, Berarti yang jadi bikin, ya, oh makanya istilahnya baper ya, ke bawah perasaan. yes. Udah terlanjur Iya. panjang tuh ceritanya, dari emosi udah jadi perasaan. Iya. Jadi kalau emosi ya cuma di freeze doang, emosi muncul, cet, kita diam, 6 sampai 10 detik Nggak diam jadi doang. baper tuh, Pak. Nggak jadi baper. Karena kita nggak Iya, bereaksi. benar. Benar. Kayak sebagai data. Betul. Tapi kalau kita Betul. pikir tambah, emang orangnya gini, wah emang itu orang ngomongin gue mulu, wah tuh emang, wah udah tuh. Makin panjang tuh, kesel, sebel, benci, waduh, makin, jadi sensi dah. Oke. Iya, betul ya. Itu yang bikin jadi baper ya. Ada nggak eh, ciri-ciri spesifik, maksudnya yang sangat mencolok ya Pak? Maksudnya kalau IQ itu kan ada orang yang mencolok sekali di bidang eksakta, juara Olimpiade Matematika, juara Olimpiade Science gitu. Itu parameternya jelas sekali. Tapi kalau emosional kan kita lihatnya dari mana? Ciri-ciri paling khas dari orang yang punya emotional intelligence yang tinggi itu apa ya? Tenang. Oke. Tenang ya. Tapi bukan berarti dia nggak pernah marah dong. Bukan. Marah, wih, kalau saya nggak pernah marah bahaya banget. Nah, ini simple lucu juga nih. Kenapa orang Indonesia, sebelum saya masuk tadi, bagaimana cara nempelin otak lebih cepat ya? Oke. Ingetin saya pakai dulu, saya pakai sebentar tentang bagaimana supaya nempel otak lebih cepat. Nah, kenapa hari ini orang, karena ini lucu juga sebenarnya. Pada saat pandemi, akhirnya saya banyak ngajar lewat Zoom. Kalau ngajar lewat Zoom, alhasil yang ikut seminarnya bukan hanya orang Indonesia. Ada orang dari Eropa, dari Amerika, dan sebagainya. Lucunya adalah pada saat kita minta mereka menuliskan semua emosi yang pernah mereka rasakan, dalam waktu 1 menit, orang Eropa, orang Barat tepatnya, dia bisa nulisin lebih dari 25. In 1 minute. Orang Asia, orang Timur, mereka bisa nulisin maksimal 15 sampai 20. Nggak lebih. Signifikan loh bedanya. Exactly. Cukup Kenapa signifikan coba? loh bedanya. Ini seru nih. Kenapa ya? Saya baru tahu juga. Saya baru gara-gara gini saya bikin riset, lucu juga ya bisa begini ya. Apa karena tidak dibiasakan mengidentifikasi, maksudnya kita dibesarkan dengan tidak biasa mengidentifikasi perasaan kita. Contoh misalnya anak kecil, cowok nggak boleh nangis ya. Exactly. Mungkin dia juga nggak even menyadari kenapa dia nangis. Bener banget. Nah itu salah satunya. Cowok nggak boleh nangis ya. Kalau cowok nggak boleh nangis, nggak ada tirdak, nggak ada air mata. Oke. Iya. Cowok nggak boleh nangis. Lagi. Iya. Ini contoh simpel sih sebenarnya. Kelilipan juga nggak boleh nangis tuh Pak. Iya boleh. Yang lucu lagi nih. Kalau kita lihat orang bule ya, orang bule gitu, anaknya lagi tantrum, lagi di mall atau di mana gitu, mereka ngapain? Let them be. Exactly, let them be. Cuekin aja, liatin, senyum-senyum gitu kan. Nah itu kalau misalkan anaknya udah mulai tenang, bapaknya atau emaknya nunduk untuk eye level sama anaknya, tanya, sudah oke? Are you okay? Are you done? Wah, oke, keep going. Malah lucu bapak emaknya. Betul nggak? Iya. Kalau tuh anak orang Asia atau orang Indonesia aja di mall tantrum. Bisa keluar centong, Pak. Kalau ngerotan. Mau turun nggak? Tuh anak diapain tuh? Bisa nangis terus. Itu aja nangis. Kita sering suppressing our emotion. Kita sering menahan emosi kita. Kenapa? Nggak boleh marah. Gitu aja marah, nggak boleh marah. Gitu aja nangis, nggak boleh nangis. Oke. Itu terjadi kan? Akhirnya orang Asia sulit mengidentifikasi emosinya. Karena nggak pernah dibiarkan bahwa saya lagi kesel, lagi nangis. Oke. Lampu merahnya nggak terjadi tuh ya Pak ya? Nggak ada. Mereka nggak bisa.
nggak bisa mengidentifikasi jadinya ya. Ini kenapa ya? Exactly. Nah itu bener Limfriza. Mau diem nggak lu? Kalau anak lagi nangis kita lagi di mall, mau diem nggak lu? Oh Tiba-tiba iya mama itu lagi udah emosi. pasti. Iya banget. Tinggal, tinggal. Bener. Serius, Kalau nggak tiba-tiba tinggal. keluar gadget, Oh buka iya gadget. bener. Ya, so, nah, itu yang terjadi. Akhirnya kita sulit bisa mengidentifikasi emosi kita. Harusnya kita ya biarkan dulu supaya dia bisa, oh ini sedih ya saya rasakan. Nah kalau orang sana dikasih tahu apa yang kamu lakukan itu adalah seperti apa, impact-nya seperti apa, bahaya seperti apa. Nah itu kalau sudah terpelajar secara emosi ya. Nah so saat ini kita ngapain nih supaya bisa lebih baik? Stop lampu merah tadi. Ingat begitu ada emosi yang muncul, mau itu apa emosi yang menyenangkan tidak menyenangkan, high intensity, kita diam dulu, stop dulu, diam dulu. Buat data dulu nih, oh emosi ini muncul karena apa ya? Apa yang buat dia muncul? Setelah kita tahu itu, kita ngapain? Paksa otak kita nempel. Saat kita questioning, apa yang membuat emosi ini muncul, otak kita kan logik kita dipaksa nyala, dipaksa nempel. Oh, oke. Berarti itu terjadi di identifikasi tahap keempat ya. Apa yang Yes. membuat marah itu kita sebenarnya lagi kembaliin otak logik nempel lagi sama otak ini kita ya. That's it. Nah, kalau tetap Oh, gak bisa mikir, oke. wah, malah mikirnya negatif, mikirnya makin kesel banget. Ya udah, nafas. Nafasnya gimana? Tapi Oke. otak kita kurang oksigen, nggak bisa mikir. Tarik nafas yang dalam, yang Oh, panjang. 7 seconds. Tarik nafas yang panjang. oh. 7 seconds. Hold. Tahan. 7 seconds. Exhale. 7 seconds. Memberikan waktu si emosi itu untuk mencair dulu ya. Exactly. Kalau kita lagi fokus ke nafas, Uh-uh. otak kita nggak mikir apapun kan. Fokusnya ke nafas. 1, 2, 3, 4. Jadi dia otaknya itu didiamkan. Nggak tambah mikir, emang orang kurang ajar. Orang rese, nggak mikir itu kan. Mikirnya ke nafas soalnya. Uh-uh. Udah nafasnya kelar, pelajari. Itu, panjang amat ya. Berarti 21 second dong, 20 detik dong. Untuk kita bisa navigasi emosi kita. Tenang. Terus berlatih. Kenapa? Dari 20 detik, lama-lama tinggal 5 detik. Tinggal 3 detik. Kenapa? Udah kebiasaan. Lama-lama udah terjadi aja di dalam otak even without inhale exhale ya. Exactly. Lama-lama dia otak, oke, lo rese, nanti gue kerjain kerjaan lo. Oke. Pak, balik lagi tadi ke kalau menurut Bapak kan orang yang highly emotional intelligence-nya tinggi, ciri yang paling mudah kita identifikasi adalah orangnya tenang. Nah, ini ada satu kasus nih ya Pak ya. Saya mau minta pendapat Bapak aja. Ada orang yang tenang karena memang dia tenang. Tapi ketika kita balik lagi tanya keputusan nih sama dia, misalnya nih, kita datang ke dia dalam kondisi emak-emak lah ya, biasa kan pasti panik dong, udah buru-buru. Yes. Wah, naganya udah pakai marah-marah, pakai jerit-jerit gitu kan. Udah gitu ditanya, terus orangnya oke, saya jawab ya pertanyaan kamu nanti. Terus setelah diberi waktu tertentu, iya benar orang ini jawab. Kalau itu namanya tenang. Tapi ada satu tipe orang lagi nih Pak, kita udah rame nih, udah jerit-jerit kan, udah kebakaran ceritanya, gitu kan. Tiba-tiba orangnya gini, oke, nanti saya jawab kamu ya, tenang nih. Tapi akhirnya nggak dijawab-jawab juga sama dia. Tiba-tiba lost gitu. Jadi kan kita tidak bisa membedakan antara orang yang memang dia sedang mengelola emosi kah, orang yang pemikir, kan ada orang yang tipenya gitu ya, oke, saya nggak jawab kamu sekarang ya, saya mikir dulu. Yeah. Ada juga tipe orang yang memang oversimplify kalau menurut saya. Nah, kalau menurut Bapak nih, oversimplify itu bagian dari kecerdasan kah, atau dia hanya, oh ya udah, let them be aja, tapi saya nggak mau ambil tindakan apa-apa. Itu kalau menurut Bapak gimana? Karena beda banget loh efeknya. Beda, pasti beda. Jadi kalau tenang itu, kenapa tenang? Basically orang yang cerdas secara emosi itu adalah orang yang pembawaannya tenang. Tapi bukan arti kata dia nggak bisa tertawa, nggak bisa happy, nggak bisa
nggak bisa marah, nggak bisa sedih, nggak begitu juga. So Cuman nggak ekstrim kalau ya, channelingnya itu ya. nah karena dia mainnya di level yang gak high intensity, Hmm. dia mainnya di low intensity punya, dia main di situ arealnya. So dia nggak akan so tiba-tiba ngamuk gitu ya, nggak akan. Nah, yang seru adalah orang-orang yang cerdas secara emosi itu dia ini kalau tadi dibilangnya apakah kalau misalnya mikir dulu silakan aja. Ini kalau tiba-tiba ada yang ya, kan ada fight, flight, freeze. Ya. Tipe yang fight, kalau ada sesuatu hajar dulu, sikat dulu, salah bener gue gak tahu, sikat dulu aja pokoknya. Yang fight. Yang flight, ada sesuatu, aduh gue ngerti nih. Yaudah, ntar Reza jawab ya, dia kabur hilang. Berarti dia flight dulu deh pokoknya. Flight dulu. Gue gak mau pusing sama kondisi ini, gue lari dulu deh. Atau yang freeze. Doang, iya, nanti ya. Nanti ya. Nah, kita udah pergi Itu saya banget tuh. Itu saya banget tuh. Iya, iya doang. Nah, itu banyak macam tipe manusia gitu. Nah, jadi kalau misalkan orang yang cerdas secara emosi, dia akan bisa memahami emosinya dia mengetahui emosi yang muncul seperti apa, dia tenang pembawaannya, tapi ya keputusan yang dia buat itu bisa secara apa ya? Dia bisa pertanggungjawabkan apapun yang dia buat. Intinya adalah orang yang cerdas secara emosi, dia tidak akan menyesal saat dia buat keputusan. Karena dia sudah pelajari, wah ini teman baik saya. Ini harus saya sapa bentar. Di Bro Joshua Iwan Wahyudi, beliau juga pakar EQ. Halo Bro Joshua. Oh, oke. Okay. So, itu yang terjadi sebenarnya. Dia bisa memahami emosinya, bisa menavigasi emosinya, dan dia bisa buat keputusan dan bisa tanggung jawab. So, dia tidak lagi kayak orang nyesel. Aduh, kenapa tadi gue lakuin itu ya? Kenapa saya lakuin itu ya? Aduh, kenapa tadi saya ngomong itu ya? Dia nggak nyesel lagi. Karena secara jernih dia menggunakan pikiran dan perasaannya untuk membuat keputusan yang tepat. Jadi outcome-nya pun mungkin udah perhitungkan ya, Pak? Exactly. So dia tahu nih, kalau saya ngomong ini hasilnya apa, saya gini hasilnya apa. Nah itu yang terjadi sebenarnya. Bapak, ini maaf agak melenceng sedikit. Kan saya tertarik sama kata-kata Bapak barusan, kalau orang yang mengambil keputusan dengan EQ yang baik, dia tidak menyesal. Sekarang itu lagi tren investasi, Bapak. Yes. Melalui berbagai channel. Ya kan? Ada yang kripto, ada yang saham, ada yang trading, ada yang invest, ada yang pakai robot, ada yang pakai broker. Bapak pernah ngasih training nggak sih? Karena menurut Bapak nih, kaitannya besar nggak? Kapan cut, kapan sell, kapan buy dengan emotional intelligence? Jelas. Sangat jelas. So, kalau udah main begitu, ada rasa greedy kadang-kadang. Greedy itu apa ya? Serakah. Is that emotions? Exactly. Emotion itu. Oke. Greedy itu ternyata emotion. Salah satu emosi ya. Tapi gini. Emosi itu banyak lapisannya. Dia itu jadi marah tuh ada apa aja. Kadang-kadang kita ada khawatir. Dalam khawatir tuh ada emosi apa aja sih sebenarnya? Dalam takut tuh ada emosi apa aja sebenarnya? So greedy itu satu emosi yang di dalamnya banyak cabangnya gitu istilahnya. So kalau kita bahas tentang EQ sih luas dan panjang banget kalau kita nggak secara fokus nggak pada satu hal ya. Hal kan greedy deh, serakah. Situ ada rasa apa? Rasa penasaran. Duh, pengen lebih. Iya, pengen lebih. Kan ada emosi itu kan. Takut nanti kalau naik gue nyesel nih. Ini kalau gitu kan. Betul. Kalau naik nyesel nih. Nyesel nih. Hal gitu tuh. Jadi kalau kita bisa sekali lagi buat keputusan, kita udah klik, cek, udah tahu mau naik gue nggak pusing. Kenapa? Sudah ada margin yang kita buat. Oke, hari ini margin saya untung saya sekian persen. Cukup. Dia mau naik lagi mau enggak, I don't care. Yang penting target saya achieve. Oke. Pesannya ya buat Bapak Ibu, kalau emotional intelligence-nya dilatih, jadi nanti habis dijual naik jangan marah.
Exactly. Nggak usah nyesel, nggak apa-apa. Lagi kemarin teman-teman saya juga yang waktu itu ikut lah ya, ikut main forex, main apa, tiba-tiba ada yang scam. Ada yang scam, ada yang duitnya hilang, das gitu kan. Nah, orang-orang ini Waduh. kalau nggak cerdas, iya, duitnya hilang, scam. Nah, orang ini bahayanya apa? Kalau tiba-tiba dia ngerasa bahwa wah dia nggak terdasar emosi, wah dia nyesel, dia kesel. Yang berbahaya adalah ini kayak candu. Dia ada kayak apa ya? Dia stimulasinya tuh kayak narkoba basically. Kan kita kayak tiap hari gitu ya, wah ada sel sel atau buy dan sebagainya. Wah itu ada kayak euforia kan, ada dopamin di situ, ada serotonin di situ. Itu keluar tuh. Nah, saat dia scam, wah nyeselnya setengah mati tuh. Nyesel, kesel dan pengen ya balas dendam. Gua tahu sekarang caranya. Oke, next time lain kali gua masuk sebelum ini gua keluar dulu. Nggak ada yang tahu masalahnya kapan dia scam. Benar. Dan akhirnya kita tergulung lagi. Itu berbahaya akhirnya. Kenapa ngerasa, wah ini bisa nih, gue ngerti sekarang, mau balas dendam. Nggak bisa. Ini berbahaya. Itu masih berdasarkan keputusan emosional ya, sebetulnya exactly. Kenapa? Nyesel tadi, kesel kan. Kurang ngajar, gue ditipu, wah, pengen dibalikin. So sama kayak judi. Hilang 1.000, kalah 1.000, naikin 2.000. Kalau 2.000, naikin 4.000. Nggak akan bisa. Jadi kita harus tenang, santai dulu, lihat emosi sudah mulai drop, berpikir jernih. Ya sudah, kalau kita dasar emosi, oke ini scam, saya banyak belajar dari sini, saya sudah pelajari hal ini, sudah tahu teori seperti ini, ya sudah, akhirnya jangan masuk lagi. Sama sekali nggak move on ya. Banyak orang, wah tahu caranya, masuk lagi. Yang gini boleh nih, seru nih, udah cuan sedikit. Aduh, jangan deh, percaya. Nah itu kalau investasi. Iya benar. Ini tadi agak menyimpang topiknya, tapi seru ya Pak ya. Nah, selain ini yang nonton udah kekumpul nih Pak beberapa pertanyaan dari sahabat Kenari. Jadi ini sudah kita rekap ya pertanyaannya. Boleh dibacakan satu. Ada pertanyaan, Bapak, apakah stres itu bagian dari emosi atau emosi yang dapat membuat stres? Dan bagaimana cara mengatasinya dengan cepat? Oke. Kenapa orang stres? Overthinking. Oke. Kenapa bisa stres? Overthinking. Apakah stres bagian dari emosi? Yes. Kalau kita cerdas secara emosi, kita bukan nggak pernah stres, tapi kita bisa navigasi stres kita. Stres itu dibutuhkan oleh manusia. Bukan nggak dibutuhkan. Yang over stres yang nggak boleh. Karena stres itu bagus. Orang bilang, saya nggak mau stres. Salah. Stres itu bagus. Asal dosisnya pas. Itu sebetulnya rem juga ya. Kalau nggak ada stresnya, ya udah kita kerjain aja terus gitu. Satu itu. Kedua, kalau orang nggak punya stres, bosen loh. Hidup dia boredom, bosen. Dia kayak nggak ada pressure, nggak ada satu tekanan yang untuk membuatnya lebih baik. Kalau tekanannya bagus, stresnya bagus, dia akan masuk ke peak performance. Contoh, saya biasa bisa kerja sehari jual sekian puluh juta gitu ya. Terus tiba-tiba, ya udah sehari jual 50 juta, bisa begitu. Tiap hari 50 juta, kadang 30, kadang 40, kadang 50. So, buat dia itu hal biasa buat dia. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak ada peningkatan apapun, bosan nggak? Pasti bosan. Ya. Kita naikin nih pressure-nya. Oke, so hari ini sehari 100 juta ya. 100 juta nih, cobain. Harus ada pressure gitu. Nah, dia lihat nih, dia akan masuk ke peak performance. Kenapa? Dia akan menyurahkan semua energinya, semua kekuatan dia untuk mencapai peak performance. Kalau terlalu stres, satu hari 200 juta. Wah, terlalu stres dia. Wah, kalah. Waduh, gimana caranya? Udah optimal, tapi nggak bisa. Waduh, nggak bisa nih. Dia bisa decline.
Dia gimana caranya stress over stress, akhirnya decline lagi. Nah, jadi kalau stres itu bagus, asal kita bisa menavigasi stres kita. Jadi stres itu dibutuhkan untuk mencapai peak performance. Intinya apa-apa nggak bisa ekstrim ya. Jalan tengah. Iya, nggak jalan kiri, jalan kanan, tengah-tengah aja. Itu stres. Iya. Nah, kalau banyak orang saat ini lagi stres, kenapa? Lagi pandemi, karena lagi overthinking. Aduh, ini pandemi nggak kelar-kelar ya, nanti. Aduh, gimana Nggak ada ya? remnya tuh Besok pikiran gimana? nantinya. Nggak Terus. ada. Hidup dia di masa depan. Boleh nggak sih? Boleh. Cuma jangan lama-lama. Hidup di masa depan boleh nggak boleh. 10%, 5-10% aja. Buat apa? Bikin planning, strategi, nggak apa-apa. Tapi kalau kelamaan di sana, takut yang ada, khawatir. Aduh, ini kok gimana ya? Nah, hidup di saat ini. Kerjain yang ada. Benar. Gitu. Itu cara jurusnya supaya kita nggak perlu stres. Betul. Ini ngomong-ngomong stres, saya mau singgung sedikit nih. Biasanya teman-teman yang di rumah, apalagi ibu ya, kayak saya ya, pulang dari kantor, rumah berantakan itu stres bawaannya, kayak kacau banget. Nah, Kenarijaya baru menciptakan sebuah solusi, yaitu Capbox seperti ini. Teman-teman bisa lihat, ini udah diposting juga di Instagram kita, supaya rumah sahabat kenari tetap rapi dan terlihat luas, karena ini bisa dipasang di dinding, jadi nggak makan space di lantai teman-teman. Terus sahabat kenari juga bisa menggunakan Capbox ini untuk berbagai fungsi, baik untuk ada perlengkapan di kitchen maupun di lemari, misalnya untuk baju-baju atau bahkan untuk mainan anak-anak dan perlengkapan belajar buat teman-teman yang punya anak-anak homeschooling di rumah. Capbox ini terbuat dari material plywood, cocok dipasang di semua ruangan, kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan lain-lain. Mumpung lagi event, saat ini Capbox by Kenarijaya sedang diskon 35% hanya sampai dengan 30 November 2021. Selain program produk Capbox tadi, kita juga ada program promo di bulan November, seperti ini. 11-11 great sale diskon up to 87%. Banyak produk yang diskon. Salah satu produk favorit yang dicari digital door lock K7800, K6000, K5200. Ada juga berbagai pilihan deadbolt dari Quickset atau handle set dari Vino. Sahabat Kenari bisa langsung cek promo 11-11 great sale ini di Tokopedia dan Shopee Kenarijaya. Kalau sahabat Kenari tertarik, mau konsultasi lebih lanjut, bisa hubungi kami langsung di customer service line 0812 8567 7070. Saya ulang, 0812 8567 7070 atau 0819 0506 7171. Saya ulang, 0819 0506 7171. Keren banget. Nah, Bapak, itu penting banget tuh, Victoria. Tapi penting banget tuh. Apa, Capbox? Oh iya dong. Capbox. Itu bener banget. Iya, Capbox. Itu bener banget tuh. Kalau orang udah lagi kantor stres, kerjaan stres, jalan udah mulai macet, pulang ke rumah, ngelihat berantakan rumah, emosi bisa berbahaya. Cantik ya bentuknya ya. Yes. Nah, itu kalau ada itu, rumah lebih rapi. Yang penting kita bisa ajar anak-anak kita, yuk abis kelar main beresin di Catbox ya, gitu kan. Yuk abis selesai ini beresin di sini ya, Catbox ya, gitu dong. Nah, jadi orang sudah belajar tuh. Nah, itu untuk kita supaya nggak terlalu stres. Mantap. Betul. Berarti Bapak mindsetnya udah sama ibu-ibu nih, Pak. Pengertian ya. Yes, karena sering kumpul sama ibu-ibu. Oke. Pak, ini yang mau nanya banyak banget. Terpaksa harus ditanya, ditambah beberapa pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya, Pak ya? Aman. Ini ada pertanyaan. Pak, kita kan biasa mood swing. Kadang-kadang nggak kepengen marah. Masih bisa stop
iya bagus, tapi kadang ada momen mood itu terganggu. Jadi kita bisa marah tanpa sebab. Faktor apa yang membuat orang itu dia bisa marah tanpa sebab itu kan berarti dia ketika mau mengidentifikasi marah kenapa itu juga dia bingung kan. Mood swing itu, mengatur mood swing itu apakah bagian dari emotional intelligence? Yep. Atau hanya reaksi chemical, apalagi kalau kayak cewek-cewek ya, mereka kan percayanya itu, oh itu hormonal gitu. It's just your chemical reactions, hormonal reactions. Itu benar cuman hormonal, chemical, atau bagian dari emotional intelligence? Mood swing itu. Ini thank you banget pertanyaannya. Ini juga banyak yang nanya sama saya. Ini gimana nih kalau wanita kan ada tiap bulan gitu kan, ada hormonal nih, emosinya keganggu nih. Padahal modus tuh, emang pengen marah-marah aja. Iya. Nah, thank you jawabannya. So, basically emang gimana ya? Bukan gimana. Wanita itu kalau dibilang hormonal emang ada hormonal. Cuma tetap dia bisa bernavigasi emosinya. Bukan nggak bisa. Kenapa orang akhirnya jadi alasan? Karena emang itu emosinya berlebih aja dibanding sebelumnya. Wah, ada thank you Kotomi Wong udah bergabung. Ya, so ini yang terjadi sih. Nah, kalau misalkan ada mood swing, seperti apa mood swing ini? Kenapa sih bisa mood swing? Karena banyak emosi yang tidak di-acknowledge sama dia. Banyak orang suppress kan, marah nggak boleh marah, nggak boleh kesel, udah diam. Kata Kosimil napas. Tapi nggak di-acknowledge emosinya, nggak dipelajari emosinya, ditekan. Lama-lama meledak. Oke. Karena disuppress sama dia, ditekan, ditahan. Udahlah, nggak usah marah, gitu aja marah, nggak boleh marah. Gitu aja sedih, nggak boleh sedih. Udahlah, udah. Kuat, I'm strong. Yes, positif. Wah, positif. Luar biasa. Yes, pasti bisa. Itu bukan, itu mencuekin emosinya. Banyak orang lakukan itu. Jadi itu bukan bagian dari tenang ya sebetulnya? Bukan. Itu ditekan emosinya, ditekan ke dalam. Supaya apa? Wah, tenang. Ayo, okay. I'm okay. Gak apa-apa. Ayo, let's move on. Belum move on dia. Oh, oke. Itu yang membuat mood swing itu ya? Salah satunya. Nah, kebanyakan itu yang terjadi. Ini melanjutkan tadi, menanggapi tadi jawaban Bapak ya, ada yang memberikan tanggapan gini, tadi kan Bapak bilang itu karena terlalu sering disuppress, tiba-tiba bisa meledak. Nah, ada orang yang marahnya nih, ketika dia marah, kan kalau orang yang udah bisa mengatur emosinya, kan dia udah tahu dulu nih, ini sebenarnya saya marah, and I don't have to channel this to this person at this moment. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga orang yang begitu marah, langsung meledak. Gitu, marah-marah, jerit-jerit atau apa gitu. Tapi cuman ya udah 2 menit gitu, tiba-tiba dia bisa balik lagi ke mood dia yang biasa. Itu apa karena mekanisme otak logiknya sama emosinya tiba-tiba nempel lagi, apa sebenarnya dia cuman ya udah, gue cuma mau meluapkan emosi aja gitu. Nah, itu kenapa ya bisa ada orang yang begitu? Bisa banget. So, nah ini Kotomi tuh. Pressure is pressure, tekanan pasti. Betul banget Kotomi. So, jadi gini loh. Kalau misalkan ada mood swing tadi, ada orang yang bilang adalah kalau saya tadi marah gitu ya atau kesel. Itu gimana sih cara menavigasinya? Kalau orang itu tidak secara sadar, dia menyadari, oh saya marah karena apa, dan saya akan lakukan hal ini untuk bisa meng-acknowledge emosi saya. Contoh, saya marah. Dulu saya kalau marah bahaya. Saya kalau marah parah lah istilahnya lah ya. Sekarang saya maksimal kalau marah, saya ngomong. Dan nggak ngebentak juga. Bilang, sorry. Sebentar. Sorry ya. Basically, gue lagi marah sama lu. Karena lu lakuin ini dan ini nggak sesuai sama gue. Maaf banget ya. Mungkin ini persepsi gue sama lu beda. Saat kita ngomongin emosi keluar, emosi kita apa, itu sudah menurunkan kadar emosi kita 30%. Saya lagi takut nih, itu langsung decrease 30%. Saya lagi tegang nih, decrease 30%.
Just say it. Telinga dengar ya. Just say it. Ngomong aja. Kalau ditulis berpengaruh nggak? Kalau saya tuh tipe yang kayak gitu kebiasaannya. Jadi I have my emotional journals gitu. Jadi Boleh banget. kalau misalnya, Nah, tapi itu kan bagus kalau banget. Bapak kan bilangnya harus bilang gitu. Kalau saya punya emotional journal gitu. Jadi kayak perasaan saya itu saya ada jurnalnya gitu. Tapi nggak membantu ya berarti? Kan nggak Boleh diucapkan. banget. Itu kalau misalkan lagi kondisi terdesak gitu, kondisi lagi butuh kan, tiba-tiba lagi marah gitu ya, lagi kesel gitu. Aduh, tiba-tiba buka buku tulis kesel, bisa-bisa aja. Cuma kalau saya, kan banyak orang caranya beda-beda. Kalau saya pribadi, saya sukanya ngomong, aduh bentar deh, gue kesel sama lu tuh bisa diem bentar aja. Saya bilang gitu kan. Sekali lagi, kok gitu sih sama gue? Iya, bentar doang, bentar. Gue kesel nih karena gini nih, gitu loh. Iya, Nah, itu kalau ada yang mama benar. bisa-bisa ditimpuk piring tuh. Kok gue lagi ngomel, lu suruh gue diem. Nah, sekali lagi, cara kita cerdas secara emosi adalah tadi kan di waktu dan tempat yang tepat. Waktunya tepat, tempatnya tepat. So, juga kita lagi ngomong gitu, oh udah diem nih. Oke, bentar. Bentar, boleh bentar nggak? Kenapa? Gue kesel sama lu karena lu nggak ngerti omongan gue apa. So, gini, kenapa kalau kita marah kan marah gak ada guna? Gitu. Ya. Marah gak ada guna. Kita meledak banyak, bentak-bentak orang tuh gak ada guna sebenarnya. Yang ada adalah kenapa kita marah, kenapa kita emosi, meledak dan sebagainya, itu memuaskan ego kita loh. Manfaatnya cuma satu, memuaskan ego kita. Wah, kan gua bener. Enggak juga. So, itu terjadi sih. Gimana caranya supaya kita ya bisa ngomong aja. Mau nulis boleh silakan. Jadi kalau saya adalah saat ini setiap hari, thank you sama Victoria juga, saya nulisin di jurnal emosi saya. Dari pagi sampai malam, saya emosi apa sih yang muncul? Kalau saya ada marah, ada kesel, marah sama siapa, kesel sama siapa. Ya itu sih ya emotional journal. Dan itu biasanya banyak sebenarnya. Iya sih. Tapi biasa saya tulis the strongest emotion of the day. Maksudnya grateful kah, angry kah gitu. Thank you banget. Pak, ada pertanyaan yang ini. Victoria, sebentar. Sorry. Ada strong banget tadi, ada strong word yang Victoria ngomong adalah grateful. Saya sangat menganjurkan teman-teman semua yang lagi nonton Sahabat Kenari ini, tuliskan setiap malam. Bisa kalau saya sama setiap malam, tulisin apa yang bisa saya syukuri hari ini. Tulisin. Sama kalau ada anak, sama keluarga, tulisin apa yang kita syukuri pada hari ini. Dan lucunya kalau buat anak-anak ya, kita bisa miss loh. Dia bersyukur dengan hal itu. Hal yang kecil pun mereka bisa syukuri. Kita orang dewasa kadang untuk hal yang big impact perlu kita syukuri. Mereka anak-anak. Nah, itu juga belajar bersyukur. Untuk apa? Untuk kita punya daya resilience. Daya resilience itu apa ya? Daya pembal. Kita cepat bangkit dari keterpurukan kita. Saat malam ya, lagi stres gimana malam sebelum tidur, tulis. Atau kita ngobrol, apa yang kita syukuri pada hari ini. Itu Coach, itu menarik banget. Cara melatih emosi kita. Emotional journal ini saya mulai setelah saya ya di rumah dilatih sama suami saya lah. Suami saya ini sebetulnya dulu dilatih juga sama Ko Emil. Jadi saya dapat ini sebenarnya secara langsung ilmunya dari Ko Emil juga. Suaminya siapa? Gitu. Udah banyak yang di coach ya, sampai udah nggak ingat. Nah, lu. Pak, ini ada pertanyaan yang pengen banget ditanya. Ini saya juga pengen tanya sebenarnya, tapi ternyata ada yang ngeh juga nih, Sahabat Kenari. Gimana caranya meditasi yang baik dan benar? Karena dulu pernah coba meditasi dengan duduk bersila, tapi lama-lama jadi ngantuk. Lalu kaki jadi pegel. Untung dia nggak tambahin kesemutan. Oke, kalau sekali lagi saya bukan guru meditasi, saya nggak berani ngajar meditasi. Wah, ini ada Pak Hendra Syarifuddin. Malam Pak Hendra. Mesti sapa dulu, bahaya kalau nggak. Bercanda. Jadi kalau meditasi itu, kalau saya
saya pakai pernafasan yang paling simpel, pernafasan. Jadi saya sadari bukan emosi, sadari nafas yang masuk, nafas yang keluar. So kalau sampai ngantuk berarti kita tidak sadar. Loss. Iya. Loss. Tidak Jadi fokus. kalau saya dua objek nih. Nafas masuk, sadari nafas yang masuk di hidung kita, tepatnya di bawah hidung sini. Sama yang kedua adalah saat tarik nafas, perutnya kembungin. Saat buang nafas, perutnya kempesin. So, dua objek. Perut, tarik nafas kembung, buang nafas kempes, sama rasakan udara yang masuk dan keluar. Nah, itu memang di awal-awal 10 menit, 15 menit kayak ngantuk gitu ya. Karena kita belum 10 menit aja terbiasa lama banget rasanya ya. Exactly. Kalau udah gak kelar ya. Dia badan kayak pegel banget semua ya. Nah, saya juga namanya body screening. Nanti kata apa? Kenapa kaki pegel? Kenapa ada yang sampai badannya pegel? Karena kita nggak terbiasa. Karena tubuh kita kan buat relax. So, pada saat di awal itu buat relax dulu tubuh kita. Dari ubun kepala sampai jempol kaki. Ya, saya buat relax dulu semua. Namanya body screening. Udah relax semua, beres. Baru saya fokus ke pernafasan. Nah, itu biasanya awal-awal dan itu bisa kalau saya dengerin. Saya sadar penuh untuk apa? Sadar juga, misalkan ada suara AC. Ya, ada suara AC. Suara kipas angin. Lagi muter, fokus ke sana nggak apa-apa gitu loh. Jadi tetap fokusnya ada tiga, ada suara kipas angin, nafas kita dan perut kita. Nah, itu biasanya untuk mengkondisikan otak kita selalu sadar, selalu aware. Nah, gitu. Nah, biasanya saya dari awal sama tuh, awalnya 10 menit, setengah mati, sengsara, lama-lama 20 menit, sekarang sejam setengah. Kalau Pak Emil itu, sorry agak loncat dari si meditasi ini. Saya agak ganggu ya. Kan tadi Pak Emil bilang emosi itu sebagai data. Sebetulnya saya pernah dengar kata-kata yang lebih dulunya dari ini, versi lebih dulunya. Kalau di agama tertentu, sebetulnya kan meditasi itu untuk membuat kita tahu bahwa emosi adalah visitor. Yes. Itu apakah emosi sebagai data ini adalah pengembangan dari Pak Emil untuk ngajarin itu tadi ya, yang aku bilang kan ada sekelompok orang yang kita nggak bisa ajarin karena itu associate with particular religion. Itu sebetulnya pengembangan dari itu ya Pak ya? Yes. So, itu emosi buat data aja. Oh, iya, karena mereka visitor, can come and go. Iya, timbul tenggelam kan. Iya. Nah, kan kita nggak tahu ya, maksudnya walaupun kita berusaha nih menyadari bahwa emosi itu tuh cuman visitor aja gitu, bisa datang nanti bisa pergi lagi gitu. Tapi gimana caranya supaya kita tahu nih kapan kita bisa marah sebagai bentuk pertahanan diri, kapan kita harus menahan emosi marah karena pernah ketenangan kita itu malah dimanfaatkan oleh pihak lain dan menjadi kerugian bagi diri kita. Jadi menurut si penanya ini nih kayaknya emosi itu adalah bagian dari self defense dia nih supaya orang yang dia hadapi nggak lebih ngelunjak lagi gitu maksudnya ya. Nah itu, so sekali lagi, apakah kalau kita perang berantem, misalnya kita marah-marah, yang ada adalah menang jadi arang, kalah jadi abu. Sama-sama kalah basically, sama nggak ada yang beres. Betul. Kenapa? Dua-duanya mendepankan ego, bukan solution. Kenapa kita berantem? Kenapa kita kesel? Kenapa kita ada konflik? Basically ada problem. Problem ada solusi. Kalau kita adalah problem oriented, kita ego oriented, kita benturinnya semua. Akhirnya sama-sama benjol. Tapi kalau kita solution oriented, beda loh. Pas dia lagi marah, kenapa kita berantem? Kenapa kita marah? Ada dua. Satu, beda persepsi, beda pandangan. Kedua, egonya kesenggol. Iya. Kan gitu. Itu yang paling banyak terjadi ya. Kalau kita ego kesenggol, wah, kita langsung marah. Udah. Nah, ingat loh, ego ini kalau dikasih makan makin gede. Akhirnya berbahaya. Nah, satu, ini yang penting, solution mode.
So pada saat dia lagi marah sama kita, lagi maki-maki kita dengerin dulu aja. Makanya saya kayak gini. Kalau cowok cewek berantem, siapa yang ngalah? Cowok dong. Ayo. Itu nggak usah dipikir lagi. Pikir lagi. Cowok itu siapa yang kalah? Cowok dong. Ada yang bilang, oh yang salah yang ngalah. Loh, cowok yang ngalah, salah yang ngalah. Emang kalau lagi berantem bisa ada pikiran gitu? Siapa yang mau ngalah? Enggak. Nggak ada. Gitu. So akhirnya apa saya bilang? Yang waras, yang ngalah. Kenapa yang waras? Yang otaknya nempel. Yang tenang. Oh iya, karena kalau kayak satu lagi otaknya copot ya. Iya, kan dicopot. Berarti itu bukan ledekan loh, Pak. Itu fakta. Jangan marah-marah, otak lo copot. Bener ya? Bener, emang bener. Emang bener. So, ngapain dia? Yaudah, kita ngalah dulu aja, dengerin dulu. Oh, dan sambil ngapain? Bukan diem terus nggak dengerin dia. Enggak. Saya diam, saya dengerin dia. Oh, dia marah karena itu. Oh, dia marah karena kesenggol ininya. Oh, gitu. Ya udah. Kan tahu source-nya apa. Kita kalau emang kita salah dan kita merasa nyenggol ego dia, kita minta maaf lah. Aduh, sorry ya. Tadi bukan maksud gue untuk ngomong hal itu, untuk nyenggol lu. Enggak, mohon maaf banget nih. Oke, so gini. Yuk, sama-sama dulu ya. Bahwa kita punya masalah ini. Bener ya? This our problem. Nah, kita sama kesimpulan dulu bahwa ini masalah bersama. Betul ya? Ini masalah kita sama-sama, ini masalah kita nih sama-sama, betul ya? Oh, iya benar. Oke, so kalau ini masalah kita sama-sama, berarti ini masalah lu dan masalah gua juga. Kita sama-sama pengen cari solusi terbaik, setuju? Setuju. Yuk, kita cari yuk solusi baik-baik yuk dengan tenang. Kan happy tuh. Setuju. Benar. Bapak, ini pertanyaannya banyaknya banget. Saya masih boleh tanya satu lagi ya? Siap, santai. Ya, soalnya ini, Bapak kan tahu sekarang ini ada fenomena namanya procrastinate ya. Jadi, kayaknya memang bukan sengaja sih, tapi ada kecenderungan menunda sampai di detik-detik terakhir. Boleh nggak sih sebenarnya kita mengerjakan sesuatu, ini pasti procrastinator juga, tim rebahan. Ini kaum rebahan pasti yang nanya, saya tahu. Mengerjakan sesuatu dengan rasa emosional, misalnya panik, dikarenakan dikejar oleh waktu dan apa dampak positif dan negatifnya. Jadi ceritanya si penanya ini kayaknya baru bisa diaktifasi kreativitasnya tuh ketika udah ada emosi panik gitu. Sebenarnya boleh nggak sih? Itu boleh nggak gitu? Ya, buat saya sih boleh nggak boleh ya. Kalau emang bisa membuat kita lebih baik ya silakan. Tapi kalau buat saya pribadi nih, tidak ada hal yang baik muncul saat kita udah mepet. Oke. Tapi kalau dia under pressure, dia merasa stress level cukup, akhirnya masuk peak performance, silakan aja, nggak masalah. Cuma kebanyakan itu tergantung mekanisme orang beda-beda berarti ya. Beda-beda. Cuman ada orang-orang. Tapi bukan berarti kalau dia procrastinate, artinya dia kerja dalam kondisi panik, bukan berarti dia nggak highly emotional intelligence-nya jelek, itu enggak kan? Enggak juga. Cuma gini masalahnya. Apakah dengan procrastinate tadi mengganggu kerjaan lain enggak? Kalau enggak ya silakan aja. Kalau emang kerjaan semua beres, semua KPI achieve, SOP nggak dilanggar, silakan aja. Tapi kalau buat saya pribadi, kenapa sih kita procrastinate? Kenapa sih kita sering nunda? Ada emosi tertentu pasti. We live by fearful. Hidup. Nah, banyak macam. Kita rasa satu, kenapa kita procrastinate? Ada rasa malas, aduh ntar aja deh, gue lagi pengen santai, lagi pengen happy nih, aduh ntar aja dah gitu kan. Lagi pengen lenjehan nih gitu kan. Iya. Ada emosi lain yang lebih kuat dibanding kerjaan kita. Oke. Ya, ada emosi lain yang lebih kuat. Males kah? Aduh lagi nanggung nih, Netflix lagi bagus nih filmnya. Ntar aja dah.
Kalau saya kebanyakan karena takut memulai tasnya, karena udah ini kayak susah deh, ntar aja deh mulainya. Nah, Takut. itu dia. Silakan aja. Jadi, sadar dulu. Oke, saya takut. Akhirnya saya tidak memulai. Iya, Ribet nih. Ntar aja ah. Gitu kan. iya. Ini disadari dulu aja. Oh, saya males karena apa? Makanya saya sering banget tuh minta teman-teman semua tulisin semua emosi yang pernah dirasakan. Ditulis, saya marah jika apa sih? Saya males jika apa sih? Jikanya banyak, marah jika apalah apa semua boleh-boleh aja. Tulisnya semua itu. Setelah ditulis hal itu semua, sadari pattern kita, polanya kita. Nah, kita wajib tahu pola kita. We live by pattern. Kalau pola kita terbiasa seperti itu, kalau kita we live by pattern. Hidup kita emang ada polanya. So, kalau kita hidup terbiasa dengan pola seperti itu, ya silakan aja. Asal tidak ada terbengkalai ya. Jadi kalau ada yang terbengkalai, ada yang salah dengan cara kerja kita berarti. Ada yang mesti diubah berarti. Oke, tuh ya. Jadi tim procrastinator seperti saya nggak jelek-jelek amat ternyata, tapi tetap bisa diimprove ya. Ada room for improvement kaum rebahan. Ini ada lagi yang tanya, Coach, sebenarnya otak mana yang lebih mempengaruhi emosi, otak kiri atau otak kanan? Apakah ini juga berlaku untuk wanita dan laki-laki? Maksudnya, mungkin maksudnya orang ini, kayaknya kalau cewek katanya lebih dominan otak kanan, kalau cowok lebih dominan otak kiri. Apa iya benar begitu? Dan apakah ini yang mempengaruhi emosi kita gitu? Kalau lebih ekstrimnya ada orang ngomong gini, kan cewek emosian, cowok lebih logik. Enggak juga sih. Ada juga cowok baperan ya, Pak? Iya, banyak. Enggak juga sih. So, kalau dibilang wanita belum emosi, pria belum logika, enggak juga. Karena sekali lagi, tadi ujung-ujungnya 90% keputusan dibuat oleh otak emosi. Gitu kan. So, enggak gitu-gitu amat. Jadi kalau dibilang otak kiri, otak kanan, ya otak kiri lebih kan untuk apa? Lebih karena untuk berpikir, untuk logik. Otak kanan untuk emosi dibilangnya. Sekali lagi otak tuh kompleks. Saya nggak bahas sampai sejauh itu. Otak tuh kompleks banget. Tapi sekali lagi tidak ada namanya wanita itu lebih emosian, cowok itu lebih logik itu sih nggak ada sih. Oh, oke. Tapi bukan berarti maksudnya orang yang secara emosional itu intelligence berarti otak kanannya lebih dominan, itu nggak tentu dong. Enggak juga. Bisa aja orang yang otak dominan otak kiri lebih bisa mengontrol emosi daripada yang dominan otak kanan. Yes. Okay. Karena kita gitu. Jadi nggak ada hubungannya nih ya. Nggak ada, kita sambungin. Iya, kita menggunakan pikiran dan perasaan. So nggak ada. Benar-benar kita menggunakan mind kita dan feeling kita untuk membuat keputusan. Betul. Jadi ini buat yang nanya siapa ini, pertanyaannya jadi terjawab ya. Emotional intelligence itu tidak dipengaruhi kemampuan otak kiri maupun otak kanan. Nah, ini menjelang akhir tahun Bapak, mewakili teman-teman sales dan manajer yang kepepet target. Kan tadi Bapak bahas kalau stres itu bisa membuat ada orang yang dengan stres memicu ke peak performance. Tadi Bapak contohkan, misalnya kenaikan target. Ini pasti Mbaknya lagi nyusun target ya Mbak ya, buat tahun depan. Selain itu, apakah ada cara lain supaya tim kita bisa mencapai peak performance selain menaikkan target? Jadi sepertinya si manajer ini tuh ingin mendapatkan peak performance dari timnya, tapi nggak mau diaktifasi melalui kenaikan target. Kita bisa mengaktifasi orang ini lewat cara apa lagi sih supaya bisa mencapai peak performance? Banyak macam. Kita harus tahu stress level mereka di mana. Satu, sebelum kita naikin gas semua, itu contoh naikin target gitu kan. Tiba-tiba naik target semua. Live ini Kena Jaya besok naik target semua, iya. Supaya masuk ke performance semua. Salesnya mau ngomset di mana, Bu? Nah, jadi nggak harus begitu juga. Jadi dia ada
ada orang-orang yang beda-beda. Stress level orang-orang beda-beda. Stress respon orang beda-beda. Kita harus tahu dulu stress level tim kita ada di mana. Udah emang kurang atau berlebih. Responnya bisa mirip loh. Yang kurang bisa, aduh lagi bosen, lagi males nih. Yang berlebih juga sama responnya. Lagi males, lagi bosen nih, juga bisa sama. Tidak termotivasi ya? Tidak termotivasi Yes. karena nggak mungkin nyampai, dan tidak termotivasi karena gampang sekali dicapai gitu ya. So, responnya bisa sama. Kita harus tahu stress level tim kita ada di mana, satu. Yang kedua, adalah kita harus tahu untuk membuat mereka lebih terpressure, untuk membuat mereka lebih baik secara peak performance, itu dengan cara apa? Tiap orang beda-beda. Ada yang orang optimis, wah disikat. Oke, kalau gitu besok naik sekian persen. Oke, siap, bisa, pasti bisa. Wah, bisa. Ada orang yang tipenya nggak optimis. Bukan tipe-tipe yang, wah pasti bisa semua. Dia logik mikir. Bisa dengan cara apa ya? Orang begini dikasih pressure begitu, bisa mikir sampai bulan depan loh. Karena nggak jadi-jadi. Jadi, malah makin stres, iya dia. Kita harus tahu. Jadi, kerjaan kita itu as a leader adalah mengetahui stress level tim kita di mana, mengetahui stress respon mereka seperti apa. Baru kita bisa masukin mereka ke peak performance. Kalau kita nggak tahu, jangan coba-coba. Berarti nggak bisa dipukul rata dong? Nggak bisa. Maksudnya semua target 500 juta, semua harus 500 juta. Nah, nggak bisa. Nggak begitu caranya. Berarti nggak bisa pakai angka doang ya Pak ya? Langkahnya harus lebih jauh. Oke. Contoh gini, benar. Untuk kan orang beda-beda kan. Tiba-tiba ada yang bilang 100 juta mah kecil. Ada yang bilang, wah 100 juta gede banget. Kan beda-beda. Jadi kalau semua dipukul rata 500 juta semuanya, ada yang achieve, ada yang berlebih, ada yang kurang, ada yang, wah ini mah nggak bener nih, belum tentu. Emang tipenya berbeda. Nah, kita bagaimana cara membuat dia bisa achieve emosi itu, bisa achieve target itu. Oke. Kita harus membuat dia, kuncinya termotivasi lah. Kita harus tahu dulu apa yang memotivasi dia, kondisi stress level dia sekarang, baru bisa disetting targetnya. Seperti itu ya, Mbak. Terjawab ya, mudah-mudahan. Ini karena keterbatasan waktu, mohon maaf sahabat Kenari, yang tadi adalah pertanyaan terakhir. Karena nggak terasa kita udah sampai di ujung acara di Bincang Kenari. Terima kasih banget Pak Emil, sangat tidak berhitungan ya. Terima question sudah sampai banjir-banjir masih dijawab. Udah meluangkan waktu untuk berbincang sama kita-kita di Bincang Kenari malam ini. Semoga setelah menonton live malam ini kita bisa mendalami emotional intelligence kita, karena hal tersebut ternyata berperan sangat penting dalam banyak akses, terutama dalam proses menghadapi kehidupan sosial yang dimana kita harus berinteraksi dengan orang lain. Sebelum kita mengakhiri Bincang Kenari episode ke-48 malam ini, saya mau menginformasikan bahwa Kenari Jaya saat ini punya grup Facebook dengan nama Kenari Jaya Community, di mana bisa menjadi wadah untuk sahabat Kenari yang tertarik dengan bidang arsitek dan interior design. Silahkan bergabung di grup Facebook Kenari Jaya Community, di mana teman-teman dan sahabat semua akan mendapatkan banyak sekali info menarik dan up-to-date sesuai dengan bidang arsitek dan interior design. Oke, sampai sini dulu Bincang Kenari malam ini. Bapak mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Semoga ini bisa kita lanjut lagi, ketemu di sesi berikutnya. Nantikan Bincang Kenari selanjutnya dengan tema dan tamu yang tidak kalah menarik. Selamat malam. Kunci aman, keluarga nyaman, ingat kunci, ingat Kenari Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Thank you.